Pada tahun 2007, Sule dan grupnya yang bernama SOS sempat tidak mendapatkan siaran di program TV manapun. Melihat hal tersebut, ia pun berinisiatif untuk mengajak teman-temannya yang bernama Ogi dan Oni untuk siaran di radio di Antasalam bersama Galaban, yaitu Gabungan Lawak Bandung. Dan sekitar tahun yang sama juga, ia pun ditelepon oleh pihak Indosiar dan ditanya apakah Sule bisa bernyanyi. Karena mengiyakan, akhirnya ia mengikuti program yang bernama Superstar di Indosiar. Siapa sangka Sule bisa menjadi juara di program tersebut. Siapa yang tak kenal dengan pelawak yang satu ini? Ya, Denny Cagur, yang sering dikatakan sebagai Sultan karena memiliki kekayaan yang luar biasa ini, ternyata mengawali karirnya itu di sebuah stasiun TV yang bernama TPI dulunya, dan sekarang sudah berubah menjadi MNC TV. Di stasiun televisi tersebut, mereka mengawali karirnya dengan program yang bernama Chatting, yang kepanjangannya adalah Canda Itu Penting, bersama grupnya Cagur, yang personilnya adalah dia sendiri, Wendy, dan juga Narji pada tahun 2001. Tahukah Anda bahwa Panji Pragiwaksono adalah orang pertama Indonesia yang melakukan world tour atau tur dunia ke 24 kota di 5 benua dengan lawakan? Ya, tepatnya stand up comedy. Tahukah Anda, pada kisaran tahun 94 atau 95-an, Abdel masuk ke dalam sebuah band yang bernama Toilet Orchestra atau parodi dari Twilight Orchestra yang sangat terkenal pada kala itu, di mana ia bersama Temon membawakan lagu-lagu yang diplesetkan di band itu. Rowan Sebastian Atkinson yang sering dikenal dengan Mr. Bean ini, ternyata pada umur 17 tahun ia sudah melakukan penampilan sebagai komika atau stand up komedian. Akhirnya nasibnya berubah setelah ia ditemukan oleh produser televisi. Produser tersebut bernama John Legg. John Legg ini sangat bersemangat untuk mengajak Rowan untuk mengisi di acara-acara yang ia punya, dan dia sempat mengatakan bahwasannya Rowan Atkinson atau Mr. Bean ini akan lebih terkenal daripada Charlie Chaplin. Tahukah Anda bahwa pelawak terkenal pentolan Sri Mulat yang sering membawakan karakter Hansip yang mondek dan dengan karakter yang kebanci-banciannya ini ternyata bernama asli Kabul. Nama Tesi yang dipakainya sebagai nama panggung yang sangat dikenal oleh orang-orang atau masyarakat luas ternyata bukanlah namanya, melainkan nama tersebut adalah nama anak pertamanya, yaitu Tesi Wahyuni Riwayati Hartati. Siapa yang gak kenal dengan komika Amerika yang sangat terkenal ini? Ya, Dave Chappelle. Ternyata Dave Chappelle ini adalah seorang muslim dan ia memeluk agama Islam di saat dia berumur 17 tahun. Hal itu diungkapkannya ketika ia diwawancarai oleh David Letterman di sebuah acara Netflix. Pada wawancara tersebut ia mengungkapkan bahwa pada saat ia tinggal di Washington, pas di depannya itu ada toko pizza dan ia sering mampir ke sana sembari memberikan jokes-jokes kepada karyawan di sana yang kebetulan beragama Islam. Karena akrab, mereka sering berbincang dan akhirnya Dave Chappelle tersentuh hatinya karena sering bertanya-tanya tentang agama si karyawan tersebut, dan akhirnya memilih untuk memeluk agama Islam semenjak itu. Tahukah Anda, seorang komedian legend Indro Warkop pernah meminta kepada kawanan Sri Mulat untuk tidak dibuatkan sepanggung dengan Tesi. Alasannya, ia tak tahan untuk terus-terusan tertawa melihat Tesi hingga susah untuk berhenti. Siapa yang tak kenal dengan komedian yang sering tampil bersama Mama Dede ini? Ya, Abdel Ahrian. Ternyata ia sempat memanajeri grup lawak yang bernama Bagito selama 2 tahun. 2 tahun. Abdel Ahrian diminta oleh Deddy Gumelar alias Miing sebagai leader grup Bagito CS itu untuk memanajerinya. Miing kala itu menjabat sebagai station manager di Radio SK, di mana di radio itu juga Abdel siaran. Miing yang tertarik dengan sosok Abdel pun akhirnya memberikan tawaran tersebut setelah Abdel lulus kuliah. Pada tanggal 23 Oktober tahun 1999 menjadi hari yang begitu kelam bagi grup lawak Bagito. Bagaimana tidak, pada malam itu mereka dianggap telah menghinakan seorang Presiden Republik Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sering disapa dengan sapaan Gus Dur, di mana para pendukung Gus Dur merasa sangat tersinggung dan tidak dapat mentolerir
tindakan mereka yang menampilkan impersonate Miing menjadi Gus Dur di pentas itu. Dan akhirnya pada tanggal 25 Oktober tahun 1999, Miing, Diding, dan Unang yang tergabung dalam Bagito Group pun langsung meminta maaf dan mendatangi Gus Dur. Dan akhirnya dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bahkan kalau kalian suka dengan video-video Bang Odong, silahkan di-share. Dan juga aktifkan lonceng notifikasi agar kalian dapat pemberitahuan ketika Bang Odong mengupload video terbaru. Bang Odong akan selalu mengupload video lucu, sketsa komedi, parodi, stand up komedi, dan info yang berhubungan dengan komedi. All about komedi. Thank you.